Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Gebrina Syarifah Rahmayanti, yang kedua Dwi Rahma Amalia, yang ketiga Hardianti, dan yang terakhir Dinir Amatillah. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas dengan tema Sunni. Dalam mata kuliah ini, dalam pembahasan ini kami akan menjelaskan pengertian Sunni, sejarah aliran Sunni, mazhab-mazhab aliran Sunni, lalu doktrin-doktrin ajaran Al-Asy'ari, serta riwayat hidup Al-Asy'ari. Yang pertama, kita masuk ke pengertian Sunni. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan sebutan kata Sunni itu berasal dari mana. Sunni itu sebutan atau julukan buat orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, atau untuk orang-orang yang pemahamannya itu sunnah sesuai Rasulullah dan para sahabatnya. Namun sebenarnya Sunni itu sebutan bagi orang-orang Syiah yang menyebut ahlu sunnah wal jamaah itu dengan kata Sunni. Padahal orang-orang ahlu sunnah wal jamaah sendiri yang berpemahaman lurus gak pernah menisbatkan atau memberi nama itu buat ahlu sunnah. Ya sudah, sunnah saja gitu, atau lebih lengkapnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi intinya Sunni itu hanya sekedar penisbatan atau nama yang biasanya julukan orang-orang Syiah buat orang-orang yang berpemahaman ahlu sunnah. Sekarang kita masuk ke pengertian Sunni. Sunni berasal dari kata bahasa Arab ahl yang berarti keluarga, pengikut, dan penduduk. Sunnah secara bahasa memiliki makna yaitu thariqah walau ghairu mardiyah yang berarti jalan, cara, atau sikap. Jamaah berasal dari kata al-jam'u yang berarti mengumpulkan atau juga berarti kaum yang bersepakat dalam suatu masalah, atau orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai tujuan yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu berarti golongan yang menjalankan sunnah-sunnah dari kehidupan Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Ahlussunnah wal Jamaah ini memiliki dua pengertian. Yang pertama pengertian secara umum dan yang kedua pengertian secara khusus. Pengertian secara umum ini adalah suatu kelompok yang bertentangan pendapat dengan kelompok Mu'tazilah atau Syiah yang sesat. Yang kedua, pengertian secara khusus ini adalah mazhab yang berada dalam Asy'ariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terjadinya aliran Sunni. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, terjadi banyaknya fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin yang klaim bahwasanya Ali bin Abi Thalib lah yang lebih pantas dan lebih layak menjadi khalifah pada masa itu. Lalu, ketika dibayatnya Ali bin Abi Thalib pada masa itu, setelah dibayatnya Ali bin Abi Thalib, fitnah dan masalah datang secara bertubi-tubi dan semakin banyaknya umat Islam yang terpengaruh oleh fitnah tersebut yang menyebabkan banyaknya umat muslim yang keluar dari ajaran agama Islam yang sering kita sebut dengan Al-Khawarij. Kaum yang keluar dari ajaran agama Islam ini bisa disebut juga dengan Al-Khawarij. Al-Khawarij ini ingin menguasai dan merebut kekuasaannya khalifah, namun terhalang oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Di saat terjadinya fitnah yang tersebar di mana-mana, kaum muslimin Madinah yang mendalami Al-Quran ingin mempertahankan sunnah-sunnah Nabi yang telah diajarkan kepada mereka. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, aliran Sunni ini masih mencari-cari bentuknya, namun setelah kekuasaan Bani Abbasiyah, aliran Sunni ini mulai berkembang dan lahirnya 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mazhab-mazhab yang berada dalam aliran Sunni. Nah, ada 4 mazhab yang berada dalam aliran Sunni. Yang pertama adalah mazhab Hanafi, kemudian yang kedua adalah mazhab Maliki, yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, dan yang keempat adalah mazhab Hambali. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini berasal dari Imam Abu Hanifah, yang mana ia juga sering disebut dengan Abdur Ra'i, yaitu seorang faqihah yang berasal dari Irak yang sangat terkenal pada zaman itu di kalangan ulama-ulama. Nah,
pegangan yang diangku oleh mazhab Hanafi ini diantaranya yaitu Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan athar-athar yang sahih dan yang sangat termasyhur di kalangan ulama, kemudian fatwa-fatwa sahabat, kemudian ijma, qiyas, istihsan, dan yang terakhir adalah al-umuf. Nah, mazhab Hanafi ini berkembang di Asia Selatan, Turki, Pakistan, Mesir Utara, kemudian India, Bangladesh, Sri Lanka, Iran, Suriah, Lebanon, dan di Palestina. Nah, kemudian yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini berasal dari Imam Maliki. Ia adalah seorang ahli hadis dan ahli fikih serta termasuk tokoh ahlul hadis yang sangat termasyhur. Nah, karangan yang sangat terkenal dari mazhab Maliki ini adalah kitab Al-Muwatta, di mana kitab Al-Muwatta ini adalah kitab yang diusulkan pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid, namun baru selesai dirangkai pada saat Khalifah Al-Ma'mun. Nah, mazhab Maliki ini berpegangan pada yang pertama adalah ijma, qiyas, kemudian amal penduduk Madinah, istihsan, istishab, kemudian Sa'ad al-Zura'i, al-Masolih al-Mursalat, Qaul Sahabi, kemudian ada Muru'at al-Khilaf, dan yang terakhir adalah Syar'u Man Qablana. Nah, mazhab Maliki ini berkembang di Afrika Utara dan di Afrika Barat. Nah, ya kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini berasal dari Imam Syafi'i, yang mana ia juga adalah seorang ulama usul fikih dan juga ulama hadis yang sangat terkenal pada zaman ulama-ulama tersebut. Nah, salah satu kitab yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i ini adalah kitab Ar-Risalah. Nah, kitab Ar-Risalah ini membahas tentang prinsip dan kerangka mazhab Imam Syafi'i. Nah, pegangan yang diangku oleh mazhab Imam Syafi'i ini ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, mazhab Syafi'i ini berkembang di banyak negara. Yang pertama adalah di Turki, kemudian di Irak, Syria, Iran, Mesir, kemudian ada di Somalia, di Yaman, Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan ada juga di Sri Lanka. Nah, kemudian kita akan membahas yang keempat adalah tentang madhab Hambali. Madhab Hambali ini berasal dari Imam Ahmad bin Hambali. Nah, ia juga adalah seorang ulama fikih dan hadis yang sangat terkemuka. Nah, pegangan yang diangku dari mazhab Hambali ini ada yang pertama adalah nusus. Nusus itu berisi tentang Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian ada fatwa sahabat, hadis mursal dan hadis dhaif. Kemudian ada istihsan, Sa'ad al-Zura'i, kemudian istishab, al-Masolih al-Mursalah. Nah, mazhab Hambali ini terkenal di Arab Saudi, yang sekarang Arab Saudi ini berpegangan pada mazhab Hambali. Materi selanjutnya ialah doktrin-doktrin ajaran Al-Asy'ari. Nah, yang pertama ialah Tuhan dan sifat-sifatnya. Apa sih yang dimaksud dengan Tuhan dan sifat-sifatnya? Yaitu bahwa Allah memiliki sifat-sifat itu. Nah, sifat-sifat itu pun tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan harus secara simbolis. Dan Allah pun memiliki sifat-sifat yang unik yang tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat manusia. Seperti contohnya ada di Quran surat Al-Fat ayat 10. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, bahwa kebebasan dalam berkehendak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebebasan dalam berkehendak itu? Nah, Al-Asy'ari membedakannya menjadi 2 pendapat, yaitu yang pertama adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu adalah pencipta. Nah, yang dimaksud dengan Al-Khaliq pencipta di sini ialah bahwa Allah pencipta perbuatan manusia gitu. Sedangkan yang kedua ialah Al-Kasab. Al-Kasab itu bahwa manusia hanya dapat mengusahakan apa yang dia inginkan, atau apa yang ia inginkan untuk didapatkan, atau yang disebut juga al-muktasib, seperti di Quran surat
di Quran surat Al-Mudaththir ayat 37 dan 38. Selanjutnya nomor 3 ialah akal dan wahyu. Yang dimaksud dengan akal dan wahyu itu ialah Al-Asy'ari lebih mengutamakan wahyu terlebih dahulu, sedangkan dalam hal kriteria baik dan buruk Al-Asy'ari menjadikannya nomor 2. Kenapa seperti itu? Karena Al-Asy'ari berpendapat bahwa hal baik dan buruk itu harus berdasarkan kepada wahyu. Dan yang keempat ialah qadimnya Al-Quran. Qadimnya Al-Quran itu ialah bahwa Al-Quran terdiri dari kata, huruf, dan bunyi. Tapi hal ini tidak melekat pada esensinya Al-Quran dan tidak qadim atau melihat Allah. Al-Asy'ari yakin bahwa hal itu dapat dilihat namun tidak dapat digambarkan gitu. Adapun kalau misalnya kita bisa melihat Allah pun dikarenakan memang Allah yang menghendakinya bahwa manusia bisa melihat Allah, dan Allah yang menciptakan kemampuan untuk manusia agar dapat melihat Allah, seperti itu. Dan yang kelima ialah keadilan. Nah, keadilan di sini Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki kewajiban apapun karena Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa yang mutlak gitu. Dan yang keenam ialah kedudukan orang yang berdosa. Nah, kedudukan orang berdosa ini mukmin yang melakukan dosa besar menurut Al-Asy'ari adalah mukmin yang fasik. Kenapa mukmin yang fasik? Dikarenakan iman tidak mungkin luntur atau hilang pada seseorang jika di dalam diri seseorang mukmin tersebut tidak terdapat dosa atau kufur, seperti itu. Dilanjut kepada materi selanjutnya. Baik, yang terakhir penjelasan dari kami yaitu riwayat hidup singkat Al-Asy'ari. Nama lengkap Al-Asy'ari adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini lahir dan besar di Basrah pada tahun 260 Hijriah. Pada usia 40 tahun ia berhijrah dari Basrah ke Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah. Ayahnya Al-Asy'ari ini dari orang yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ahli dalam bidang hadis. Namun ayahnya Al-Asy'ari ini wafat ketika Al-Asy'ari ini masih kecil, dan setelah ayahnya wafat, ibunya Al-Asy'ari ini menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubai. Beliau adalah tokoh Mu'tazilah. Dan semenjak si Al-Asy'ari ini dididik sama ayah tirinya yang berpemahaman Mu'tazilah ini, maka Al-Asy'ari pun menjadi penerus ayah tirinya sebagai tokoh Mu'tazilah. Al-Asy'ari ini juga sebenarnya seorang imam di zaman dahulu yang berpemahaman Mu'tazilah. Sedangkan paham Mu'tazilah itu kan salah satu pemahaman yang keluar dari syariat Allah, atau bisa disebut para ulama sepakat kalau pemahaman Mu'tazilah ini sesat gitu. Karena pemahamannya salah satu menafikan sifat-sifat Allah. Sedangkan Allah kan punya sifat-sifat yang kita ketahui ya, yang dalam Al-Qur'an ada punya sifat penyayang, pengasih dan lain sebagainya. Namun paham Mu'tazilah itu menafikan banyak sih pemahaman-pemahaman di luar pemahaman-pemahaman di luar dari mazhab Rasulullah gitu. Nah, imam besar ini Al-Asy'ari ini nama aslinya kan Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq dan sebagainya kan yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi disebutnya Al-Asy'ari gitu kan. Beliau nih kenapa disebut Al-Asy'ari? Karena yang berpahaman Mu'tazilah jadi disebutnya Al-Asy'ari gitu. Jadi orang-orang yang mengikuti beliau disebutnya Al-Asy'ari atau paham Al-Asy'ari gitu. Nah, sedangkan beliau ini Abu Al-Asy'ari ini berpemahaman Al-Mu'tazilah itu sudah lama, sekitar 40 tahun. Itu udah lama banget kan. Jadi kesesatannya tuh sudah tercatat sangat banyak banget, dan pengikutnya juga udah banyak banget. Nah, di sini qadarullah, Allah tuh memberikan taufik nih sama beliau, dan tiba-tiba beliau ini menghilang dari tempatnya selama 15 tahun. Sedangkan anak-anak didiknya itu pada mencari keberadaan beliau, tapi tidak ditemukan. Nah, tiba-tiba
di Basrah di Masjid Jami, tiba-tiba beliau tuh muncul di hadapan masyarakat dan beliau berpidato. Nah, isi pidato itu selama 15 tahun menghilang. Dia cerita selama 15 tahun menghilang dan beliau mencari kebenaran. Allah memberikan hidayah dan ternyata banyak banget pemahaman-pemahaman beliau yang salah gitu. Kemudian setelah 15 tahun menghilang dari hadapan orang-orang, beliau tuh berpidato yang kurang lebih seperti ini. Aku menghilang 15 tahun itu untuk mencari kebenaran dari apa-apa yang diajarkan. Ternyata banyak kesalahan dan aku melepaskan pemahaman ini seperti aku melepaskan jubah ini. Jadi beliau tuh ngomong sambil melepaskan jubah yang beliau pakai. Terus ngebagiin buku yang beliau tulis yang selama 15 tahun itu. Nah, ternyata dalam isinya itu tentang pemahaman-pemahaman beliau yang sesat. Terus dibantah sama pemikiran-pemikiran Rasulullah dan mazhab-mazhab Rasulullah. Dan ternyata semua orang-orang tuh sebagian orang-orang tuh ada yang menerima, ada yang enggak kan. Sebagian orang tuh ada yang menerima, ada yang taubat, tapi ada juga yang mencela beliau. Sedangkan orang Syiah sendiri itu menutupi sebuah kebohongan. Kan aslinya kan Al-Asy'ari ini udah berpemahaman baik, udah lurus gitu. Dan gak lama tuh beliau meninggal, wafat, dan bukunya itu kan udah dibagiin ya ke orang-orang pada saat itu. Ternyata orang-orang yang tidak menerima dengan taubat Al-Asy'ari ini, orang Syiah ini menutupi kebohongan, sehingga orang-orang zaman sekarang pahamnya tuh Al-Asy'ari ini berpahaman Mu'tazilah, padahal udah tobat sebelum wafat. Jadi intinya kalau kita mau meluruskan Al-Asy'ari ini sudah bertobat. Nah, setelah tobat beliau meninggal. Jadi banyak yang pengikut-pengikut yang mencoba menutupi tentang tobatnya beliau, menutupi kebohongan beliau gitu. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.